Satu, ya, presentasi satu-satu nanti kalau untuk yang belum selesai nggak masalah, nanti disempurnakan ya kalau mau ada yang mau disempurnakan. Untuk yang bisa presentasi kali ini mungkin saya nanti akan ada masukan ya, sehingga nanti masukan itu juga bisa untuk penyempurnaan kalian gitu ya. Oke, silahkan yang mau presentasi. Lumayan kan nanti dikasih masukan. Ya. Kelompok 2, Bu. Ya, silahkan Mbak Rahma. Baik. Oke, selamat sore Bu Intan dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan yang pertama ada Chandra, presensi 2, Wilna presensi 20, dan saya sendiri, Rahma presensi 23, akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang usulan keefektifan pemeliharaan BMN. Nah, untuk yang pertama, jadi di sini kita menentukan atau mengusulkan usulan kita itu terhadap beberapa jenis BMN seperti kendaraan dinas dan juga nanti ada rumah negara. Nah, yang pertama kita ke kendaraan dinas dulu. Jadi untuk yang usulan pertama, untuk keperluan operasional dalam kota, menurut kami lebih efektif kalau menggunakan kendaraan listrik. Jadi kami menyarankan untuk pengadaan selanjutnya dilaksanakan pengadaan kendaraan elektrifikasi. Nah, impact yang kami dapatkan atas usulan kami ini yang pertama akan didapatkan biaya pemeliharaan yang lebih minim daripada kendaraan dengan mesin konvensional yang masih menggunakan mesin internal combustion engine. Nah, untuk kendaraan konvensional nanti, karena kan sudah ada di kantor nih, jadi biar nggak jadi idle, itu akan dialihkan untuk keperluan operasional luar daerah. Sehingga nantinya, karena kita akan sering mengadakan tugas di dalam kota, itu bisa memakai kendaraan elektrifikasi saja. Gitu. Selanjutnya, silakan Wilna. Baik, terima kasih Andian. Untuk usulan kedua masih terkait dengan pemeliharaan kendaraan dinas. Di sini usulan dari kami pengoptimalan pemeliharaan ringan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemeliharaan ringan itu tidak membebankan pada anggaran atau APBN. Jadi lebih dioptimalkan untuk pemeliharaan ringan. Contohnya dengan mencuci kendaraan seminggu sekali serta menyimpan kendaraan di tempat yang minimal memiliki atap. Sebagai pengguna barang, kami akan menetapkan penanggung jawab pemeliharaan tersebut yang dalam hal ini dibebankan kepada orang yang telah memakai kendaraan tadi. Tujuannya untuk menghindari keusangan sehingga dapat menambah usia pakai serta mengurangi biaya perawatan yang sifatnya cenderung membebani anggaran seperti ganti spare part. Selanjutnya untuk pemeliharaan rumah negara, BMN rumah negara, Chandra silahkan. Baik, untuk usulan pada rumah negara itu kami ada usulan yaitu pengadaan iuran pemeliharaan setahun sekali untuk rumah pejabat. Besarannya itu tergantung dari jenis rumah dinas di masing-masing wilayah. Untuk impact-nya sendiri itu sebagai penerimaan tambahan untuk menambah kekurangan anggaran pemeliharaan. Jadi tidak semuanya itu dibebani pada biaya pada anggaran
anggaran untuk memelihara rumah tersebut. Oke, selanjutnya usulan keduanya itu untuk menentukan skala prioritas pemeliharaan per tahun. Misalnya tahun pertama itu fokus pada pemeliharaan bagian cat bangunan, maka seluruh anggaran akan ditujukan untuk pengadaan cat yang kualitasnya itu bisa dibilang bagus. Jadi ketahanannya itu bisa lebih dari apa yang barang yang biasa gitu. Jadi masa pakainya itu lebih panjang daripada cat biasa. Terus pada tahun-tahun selanjutnya itu pemeliharaan bisa difokuskan pada pemeliharaan lainnya, misalkan seperti pengecatan untuk cat, plafon, atau mungkin penggantian part-part lain. Impact-nya itu pada efisiensi anggarannya. Ya, jadi dari hasil diskusi kami segitu dulu Bu yang didapatkan. Silakan jika ada saran atau kritik dari Bu Intan dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke, good ya. Presentasinya luar biasa. Barangkali dari teman-teman ada yang mau mengomentari atau memberikan respon. Silahkan. Oke, belum ada ya. Oke, mungkin saya kasih masukan sedikit ya Mbak ya. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh Bu, silakan. Oke, ini presentasinya sudah sangat bagus dan usulan yang disampaikan juga menyentuh banyak aspek ya, yang menurut saya juga beberapa orisinal gitu ya. Jadi ini tentu saja usulan yang sangat bagus. Hanya mungkin nanti di depan mungkin ditambahkan ya Mbak ya, case-nya seperti apa ya, case-nya seperti apa, dan kemudian usulan-usulan tadi yang dari nomor 1 sampai yang terakhir tadi itu kalau dijadikan satu, istilahnya kalau di ini penjelasannya apa gitu, kata umumnya apa gitu ya. Jadi misalnya tadi ada case seperti ini, kemudian kamu kan case-nya itu biaya pemeliharaannya itu tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Nah, kemudian solusi besarnya apa yang mengikat usulan-usulan kamu tadi? Ya, kalau saya lihat di sini kan solusi besarnya adalah dengan mengoptimalkan biaya pemeliharaan yang ada, kan gitu ya. Nah, seperti itu, optimalisasi biaya pemeliharaan. Melalui apa? Melalui usulan 1, 2, seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat seperti itu. Tapi kalau mau disempurnakan atau mau ditambahkan silahkan ya. Jadi usulan besarnya itu harus kamu tampilkan ya, sekaligus di sebelumnya tentu saja case-nya apa. Case-nya apa, masalahnya, dan kemudian ininya apa. Solusi yang kamu tawarkan, solusi besarnya, baru detailnya. Nah, kemudian tadi di beberapa usulan itu saya lihat sudah bagus ya, sudah terlihat ya benang merahnya usulan ini untuk tujuannya apa atau impact-nya itu apa, sehingga itu menjawab pertanyaan. Tetapi ada beberapa usulan yang mungkin saya sudah paham ya, saya sudah memahami, tetapi mungkin belum tinggal wordingnya aja kali ya, wordingnya itu ikut disampaikan di slide kalian gitu. Jadi supaya benar-benar nyambung antara usulan yang kalian, antara masalah, kemudian usulan yang kalian usulkan, dan kemudian dampak atau hasil yang kalian harapkan dari usulan tersebut apa, gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan sekali gitu benang merahnya ya, seperti itu. Oke, good ya. Jadi saya sangat suka ini usulan-usulannya. Oke, banyak yang orisinal juga. Ya, jadi fresh gitu ya. Ya, teman-teman lain juga bisa pasti ya nyari solusi yang yang fresh dan itu menyelesaikan gitu ya, solutif. Nah, ini luar biasa. Oke, barangkali ada lagi teman lain yang kelompok lain yang mau presentasi, silahkan. Ya, silahkan.
Oke, silakan Mbak Nafila. Mbak Nafila, ini kelompok Mbak Nafila mau ini. Oke, good. Jadi di sini kita membahas tentang pengamanan BUMN, fokusnya pada rumah negara dengan case, dengan permasalahan adanya PNS yang mutasi, pensiun atau meninggal dunia. Nah, ini ada 3 pokok pembahasan, ada pada pengadaan, operasional, dan nanti yang terakhir ada tentang langkah kuratif. Pertama, tentang pengadaan. Pada saat proses pengadaan, sebagai pengamanan di awal, bisa memberikan pemberian asuransi. Pembebanan asuransi ini dilakukan pada saat proses pengadaan sebagai salah satu langkah preventif dalam pengamanan BUMN. Jadi nanti akan ada kerjasama antara pemerintah atau KL terkait dengan pihak asuransi di awal sejak pengadaan rumah negara itu di awal sudah diberikan asuransi sebagai pengamanan untuk kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus Kemudian, yang kedua, kemudian dalam bidang operasional bisa digunakan cara-cara penerbitan SIP atau surat izin penghunian. Terus ada pelaporan kondisi BUMN secara berkala untuk mengetahui bagaimana sih keadaan BUMN yang sedang ada di lapangan, apakah keadaannya rusak atau gimananya seperti itu, atau membutuhkan perawatan ringan, sedang atau berat. Kemudian ada survei lapangan tadi untuk mengetahuinya. Terus yang keempat adalah pemberian patok. Nah, pemberian patok ini berguna untuk pengamanan dalam hal pengakuan. Biasanya kan kalau kita lihat di tempat bangunan milik negara itu, atau milik negara lah, apapun, tanah atau apapun itu ditulisi bahwa ini milik negara, kayak gitu. Nah, itu berguna untuk pengamanan agar tidak diklaim oleh orang lain dan lain-lain, seperti itu. Izin menambahkan, untuk penerbitan SIP ini itu dilaksanakan setiap ada pergantian penghunian. Jadi misalnya antara pihak satu dan pihak lainnya. Misalnya pertama ini saya ini tuh misalnya nanti pensiun. Nah, SIP ini tuh berlaku sepanjang masa penghunian itu hingga masa penghunian berakhir atas satu pihak. Nanti kalau misalnya emang dialihkan untuk pihak lain karena mungkin pemilik sebelumnya mutasi atau bagaimana, nanti diterbitkan SIP baru. Jadi SIP ini tuh selalu up to date. Nah, untuk pelaporan kondisi BUMN secara berkala ini tuh pelaporan dari penghuni rumah negara tersebut agar diketahui kondisinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Nah, untuk survei lapangan ini tuh dari pihak KL atau Satker yang bersangkutan untuk cross-check informasi dari pelaporan yang sudah disampaikan oleh penghuni kepada Satker. Nanti Satker langsung untuk untuk cek langsung keadaan yang sebenarnya bagaimana. Terus bisa di next. Nah, yang terakhir dijelaskan oleh Novita. Baik, terima kasih Vela. Mohon izin Ibu dan teman-teman untuk menjelaskan. Yang terakhir dari kelompok kami mendiskusikan bahwa langkah terakhir adalah langkah kuratif. Nah, di sini langkah kuratif yang kami ambil terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama adalah penyetaraan SIP. Penyetaraan SIP di sini kita setarakan dengan dokumen-dokumen yang legal di mata hukum. Karena apa? Jika kita menyetarakan SIP, maka kalau terjadi sebuah sengketa, misalnya tadi kasus kita adalah rumah negara, kita bisa mengajukan ke pengadilan. Nah, untuk itu dengan adanya penyetaraan SIP ini untuk melegalkan dokumen yang dimiliki BUMN tersebut agar tidak dikuasai satu pihak saja atau tidak terjadi sengketa. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengikut sertakan aparat hukum. Nah, di sini terkadang kita kalau terjun di lapangan kemungkinan kita sebagai
pengecek BMN tersebut. Terkadang kita mungkin sebagai PNS muda mungkin yang menempatin BMN rumah negara tersebut adalah mungkin PNS yang sudah tua atau lain-lain sebagainya. Nah, kemungkinan kita tidak berani kan langsung untuk menegur dan lain sebagainya untuk memaparkan aturan-aturan yang ada selama proses pemanfaatan BMN tersebut. Nah, maka dari itu kami melakukan langkah terakhir yaitu mengikut sertakan aparat hukum sebagai langkah terakhir untuk eksekusi BMN. Selanjutnya. Mungkin itu Bu dari kami, izin menambahkan sedikit ya, dari yang mengikut setarakan aparat hukum ini tuh juga dengan kita menyetarakan SIP dan menjadikan SIP sebagai dokumen yang legal di mata hukum itu dapat memberikan impact pada keikutsertaan aparat hukum dalam pengamanan BMN ini. Seperti itu Bu dari kami. Terima kasih. Oke, barangkali ini sudah selesai, Mas Novitra, Mbak Nafila? Sudah, Bu. Oke. Dari kami, terima kasih. Oke, sama-sama. Barangkali dari teman-teman lain ada yang mau memberikan respon atau masukan, silahkan, atau menambahkan boleh. Oke, kalau tidak ada mungkin saya dikit memberikan masukan ya, Mbak Nafila, Mas Novitra ya. Oke, ini luar biasa ya, presentasinya sudah sangat ini ya. Nah, mungkin saya masukkan sedikit saja terkait ini ya langkah tadi, ada langkah preventif dan langkah kuratif. Nah, ini usahakan sambungkan dengan case-nya ya. Jadi case-nya tadi ada 5 gitu ya. Terus kemudian kaitkan dengan itu dan bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah itu atau mencegah itu supaya tidak terjadi. Nah, seperti itu pertanyaannya ya. Jadi bagaimana usulan kalian itu bisa mencegah supaya tadi ada orang yang kok bisa dia malah memanfaatkan gitu ya, malah disewakan sementara dia cari yang kontrakan yang lebih murah atau malah dia sudah punya rumah gitu ya, udah punya rumah dia dapat pinjemannya dikontrakin gitu. Nah, ini kan bukan sesuatu yang benar gitu, sementara banyak pegawai lain yang lebih membutuhkan ya kan. Nah, sehingga langkah kalian, usulan kalian didetailkan ya, minta tolong didetailkan bagaimana usulan kalian itu bisa mencegah itu supaya tidak terjadi atau menyelesaikan gitu ya. Jadi kalau kuratif berarti menyelesaikan supaya itu bisa selesai kan gitu. Nah, misalnya apa? Nah, misalnya kalian sudah on track ya, ini ada SIP. Nah, tapi SIP-nya didetailkan nih. Iya kan? SIP-nya detailnya seperti apa? Ada klausul apa supaya kejadian itu tidak terjadi? Dan kemudian sanksinya apa? Misalnya dikasih sanksi. Nah, itu suatu terobosan kan gitu. Nah, apalagi? Nah, itu supaya tadi ngeling ya teman-teman ya, antara case yang ada gitu ya dengan usulan yang kalian berikan, baik itu yang preventif maupun kuratif, sehingga nanti ini jawaban kalian itu bisa benar-benar applied ya. Nah, saya juga punya tips. Jadi kalau kalian mengerjakan seperti ini ya, pura-puranya gitu ya, atau bayangkan kalian itu pada posisi sudah menjadi asset manager gitu ya, dan diminta untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, otomatis kalau kalian benar-benar kayak di hadapan masalah itu, kalian akan berpikir kan gitu ya, ini gimana ya supaya ke depan nggak kayak gini terus. Saya nggak mau nih setiap kejadian saya harus persuasif terus ya, emosi kan, jadi makan emosi gitu ya, emosi kasihan lah, sungkan lah, takut lah kan gitu ya. Nah,
bagaimana supaya ini aku nggak perlu menghadapi peristiwa seperti itu, situasi seperti itu. Nah, kalian susunlah itu, gitu ya, mulai dari SIP-nya, ya, di mana di situ ada hak dan tanggung jawabnya apa, di situ klausulnya bagaimana, gitu ya. Terus kemudian misalnya kalian menyiapkan pegawai, misalnya untuk yang mau pensiun. 10 tahun sebelumnya kalian sudah mulai senggol-senggol nih, udah nanya gitu ya, sebagai pengelola barang atau pengguna barang, kalian sudah melakukan pendekatan persuasif gitu ya, informal, formal dan informal, memberikan misalnya sosialisasi mengenai alternatif untuk rumah murah gitu ya. Terus kemudian misalnya kalian memberikan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang harus mereka akan lakukan setelah pensiun gitu. Istilahnya pembekalan-pembekalan yang membuat mereka itu sadar mungkin ya mereka mau pensiun dan bahwa mereka nanti pada saat pensiun harus meninggalkan rumah tersebut. Jadi nggak yang ujuk-ujuk besok pensiun malamnya kalian langsung kalian masih di sini pergi-pergi SIP-nya nggak boleh nih. Nah, itu pasti sakit hati semua ya nggak sih gitu ya. Jadi ini bisa kalian lakukan preventifnya sebelumnya gitu ya, jauh hari sebelumnya. Beri sosialisasi, dekatan persuasif, pembekalan ya kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ke depannya kuratifnya. Jadi selama kalian masuk itu oke lah yang kuratifnya ya, yang sudah terjadi kalian mau selesaikan kan gitu ya, mau nggak mau nih ya kan udah terjadi. Tapi di saat yang sama kalian juga nggak mau dong ini akan terjadi terus ya, sehingga kuratifnya kalian jagain gitu. Jadi kayak apa ya, kayak di bola itu penjaga gawangnya lah supaya nggak kegolan lagi gitu. Nah ini penting ya, jadi tekankan pada sisi preventifnya supaya ini tidak terjadi. Oke, dan usahakan nanti kalian setiap poinnya itu kalian relate ya, kalian hubungkan dengan permintaannya tadi, solusi yang kalian usulkan. Bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah itu, gitu, sambungkan, gitu ya. Oke, good ya. Terima kasih Mbak Nafila, Mas Novitra. Satunya lagi Mbak siapa tadi? Lupa saya. Ambudi. Mas, Bu. Oh, Mas. Mas siapa? Mas Pambudi. Pambudi. Oke, good. Oke. Oke, lagi masih ada satu lagi bisa di explore lagi nih, masih 10 menit, silahkan. Masih ada? Ayo, nggak apa-apa. Usahakan kalian ini ya, tidak sama tidak apa-apa. Jadi istilahnya kalian itu punya solusi yang fresh, yang baru, that's more than welcome gitu ya. Kalian memang generasi yang harus, kalau istilahnya kalau kita itu punya masalah gitu ya, terus kemudian masalah itu diselesaikan dengan solusi A dan itu tidak selesai ya, tidak selesai. Kejadian lagi ya, berarti kalian harus cari solusi yang lain kan gitu ya. Nah, bisa jadi kalian itu nanti di lapangan kalian menemukan cara yang atau solusi yang lebih bisa menyelesaikan gitu ya, lebih solutif dan lebih humanis, bisa jadi ya enggak gitu. Karena kalau udah menyangkut kayak tadi contohnya rumah dinas, maka sisi humanis kita juga harus tetap tetap keluar ya, jangan hanya ini sesuai peraturan ini kalian harus keluar gitu. Nah, itu tidak akan mendatangkan ini ya. Jadi pasti ada pihak yang tersinggung, tersakiti dan lain sebagainya. Oke, good. Satu lagi. Kelompok 5, Bu. Silakan Mas Komang.
Wah, ini keren banget nih. Pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang solusi dalam pengamanan BMN dengan case BMN berupa rumah dinas yang dipakai oleh pensiunan PNS atau keluarga PNS yang sudah meninggal atau yang sudah pensiun. Next. Pertama, langkah preventif hasil diskusi kami adalah adanya kesepakatan perjanjian hitam di atas putih terhadap penggunaan rumah dinas oleh PNS aktif. Tujuannya adalah penandatanganan ini tuh dilakukan sekaligus untuk memberikan edukasi kepada calon pengguna rumah dinas atau PNS aktif terkait lamanya penggunaan rumah dinas tersebut. Sehingga diharapkan ketika sudah habis masa kesepakatan penggunaan, atau sudah pensiun, atau sudah mutasi, atau sudah meninggal, mereka dapat mengosongkan rumah dinas tersebut secepatnya. Saya lanjutkan untuk, maaf ini suara anjing saya terdengar ya. Saya lanjutkan, jadi untuk solusi yang kedua, adanya tambahan pegawai sebagai bentuk pengendalian internal terhadap aset BUMN berupa rumah dinas. Jadi tujuannya ini agar dapat meningkatkan efektivitas pengamanan aset secara fisik dan juga agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset tanah milik aset rumah dinas milik negara yang rawan dikuasai maupun diklaim oleh pihak ketiga tanpa ada hubungan hukum yang jelas yang bisa merugikan negara. Jadi sebelum yang tadi ada penandatanganan dan tambahan pegawai untuk pengendalian internal ini untuk lebih meyakinkan pengamanan. Adapun detailnya, di mana pertimbangannya itu dilakukan karena mengingat adanya kasus yang tadi, maka dapat kelompok kami simpulkan bahwa belum ada maksimalisasi dari fungsi pegawai yang melakukan pengendalian dan pengamanan internal terkait aset rumah dinas tersebut. Dan juga dengan adanya pertambahan pegawai untuk melakukan pengendalian internal dapat dilakukan, jadi pegawai itu tugasnya itu bisa fokus gitu untuk melakukan pengendalian atas aset secara berkala dengan maksimal. Adapun tugas dari pegawai tambahan untuk pengendalian internal tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala di mana terhadap pemakaian rumah dinas tersebut mungkin bisa selama 2 tahun sekali atau berapa tahun sekali. Dan selain itu pegawai tersebut juga bisa berfokus pada sistem, jadi kayak membuat sistem baru di mana untuk melakukan sistem pengawasan dalam bentuk aplikasi atau website di mana di dalamnya dapat diisi seperti reminder kalau mungkin berapa sebelum habis masa pensiun dari PNS tersebut, kayak ada reminder-nya gitu, oh ini udah mau habis nih jangka waktunya, jadi bisa lakukan pengendalian atau pengamanan lebih cepat lagi. Dan selain itu ada form pengaduan mungkin dari pihak tetangganya, kan di rumah dinas itu kan bukan cuma satu aja ya, jadi ada tetangga yang lain gitu, jadi dia tuh dapat kayak melakukan mungkin dari tetangga ini kayak udah ngasih tahu nih, udah lakukan pendekatan gitu, oh ini udah mau habis nih, pensiunnya udah mau habis gitu, tapi kayak si PNS-nya ini kayak ngotot gitu, PNS yang mau pensiun ini ngotot, jadi disinilah fungsinya ada form pengaduan di websitenya itu atau di aplikasi tersebut. Selain itu juga dari sisi pengguna dapat mengisi daftar dari pengguna asetnya juga bisa mengisi daftar rincian perubahan yang telah dilakukan terhadap rumah dinasnya tersebut, karena agar tidak ada alasan lagi nih kayak misalnya nih dari calon pensiun PNS-nya ini kayak mikir aku udah ngelakuin banyak perubahan nih di sini, aku udah lama di sini, masa aku mau digusur sih. Nah, jadi mungkin di sini kayak dilihat di detailnya untuk diawasi nanti lanjutannya bagaimana. Jadi semuanya itu akan terintegrasi dalam satu sistem berupa website ataupun aplikasi. Gitu. Selanjutnya Jessica. Baik, selanjutnya untuk presentisasi adanya inovasi berangkas inventarisasi online. Seperti yang dijelasin Ibu di awal bahwa berdasarkan peraturan
penghuni rumah negara itu dilarang untuk mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah dan dilarang menggunakan rumah itu tidak sesuai dengan fungsinya. Maka pihak tergugat atau PNS ini kemungkinan tidak bisa melepaskan kepemilikannya karena mungkin melakukan perubahan dalam rumah negara itu untuk kondisi dan kenyamanannya sendiri. Oleh karena itu, kami memiliki saran perlu adanya inovasi berangkas inventarisasi secara berkala setiap tahun, secara terbuka dari dua arah, dari instansi dan si pihak penghuni rumah negara itu. Baik terbuka permasalahan asuransi rumah, asuransi kebakaran dan sebagainya, juga informasi penyusutan, sehingga adanya informasi terbuka dari dua arah. Selanjutnya, langkah kuratifnya, yang pertama ada ancaman dengan pendekatan seperti yang dijelaskan sebelumnya, sama bahwa instansi juga tidak bisa semena-mena terhadap pegawainya. Kemungkinan untuk proses paksa untuk keluar dari rumah negara bisa sebelumnya dicari dulu sarana pengalihan tempat untuk para PNS yang sudah pensiun atau sebagainya. Yang kedua ada proses secara hukum, kemungkinan kalau tidak bisa juga dikendalikan, bisa dibawa ke hukum dengan sanksi, dan itu kemungkinan dibuka secara umum sehingga ada efek jerak ke PNS-PNS yang lain. Oke, good. Terima kasih ya Mas Komang dan teman-teman. Barangkali dari teman-teman yang lain ada masukan? Oke, kalau nggak ada mungkin sedikit ya dari saya. Jadi tadi sudah bagus ya. Jadi ada beberapa yang saya lihat usulan-usulannya orisinal dan kemudian fresh ya. Nah, cuman memang tadi yang seperti yang saya sampaikan di grup sebelumnya juga, kelompok sebelumnya, ini linknya minta tolong diperjelas lagi ya teman-teman ya. Jadi supaya kelihatan bahwa usulan yang kalian yang kalian propose itu menjawab, bagaimana itu bisa menjawab permasalahan yang ada seperti itu ya. Jadi tinggal itu aja. Yang lainnya tadi saya lihat sudah bagus. Ada inovasi berangkas online, ada inovasi yang lain gitu ya. Nah, cuman ini linknya ke case-nya, bagaimana ini bisa menjawab case yang diberikan itu mungkin perlu lebih dipertebal, perlu lebih dipertegas ya, sehingga nanti itu akan memperkuat statement kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, good. Terima kasih Mbak Jessica, Mas Komang. Satu lagi siapa tadi? Saya, Bu. Oh, Mbak Fernanda. Oke, keren banget dah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ini sudah 16.30. Nanti saya harapkan tadi yang sudah saya berikan masukan, kalian bisa sempurnakan lagi ya teman-teman ya. Sempurnakan, terus nanti untuk yang lain kalian susun, bisalah ya membayangkan dari masukan-masukan saya apa yang kira-kira harus kalian lakukan. Nah, kalian juga perbaiki yang sudah kalian kerjakan untuk kemudian nanti dikumpulkan di hari Jumat ya, bisa ya hari Jumat ya. Terus pastikan nama kelompoknya dan kemudian nomor absen itu dicantumkan ya. Kemarin ada yang lupa itu kayaknya dan sehingga itunya tidak ada nama kelompoknya, nama timnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jaga selalu kesehatan ya. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kalian bisa menyelesaikan UAS dengan baik. Oh ya, jangan lupa ini UAS semakin dekat, latihan ya, banyak latihan. Kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan atau disampaikan atau ditanyakan, silahkan feel free menggunakan WA group. Jangan lupa tadi ya, seperti tadi saya berapa kali mengulangi bahwa untuk menjawab case itu usahakan kalian itu bisa mengelingkan antara
case yang diminta dengan yang kalian sampaikan gitu ya, statement kalian itu harus jelas linknya. Dan ini tips ini bukan hanya untuk ini saja ya, bukan hanya untuk presentasi kalian saja, tapi juga saat kalian nanti mengerjakan UAS ya. Karena hasil kemarin dari UTS kalian itu banyak yang jawabannya itu tidak menjawab gitu ya. Jadi jawabannya ada ya, cuman tidak menjawab pertanyaan gitu ya. Terus kemudian linknya itu nggak kelihatan gitu ya, tidak dieksplor. Sehingga kalian mungkin bisa mulai latihan untuk untuk melakukan itu dengan ini ya, dengan membuat penugasan ini gitu ya. Kalian latihan untuk selalu berpikir bagaimana jawaban saya ini benar-benar sudah menjawab belum pertanyaannya gitu ya. Terus kalau menjawab ininya gimana, hubungannya apa gitu. Nah, kalian harus bisa menarik benang merahnya dan menyajikan itu gitu ya. Jadi setidaknya apa yang saya sampaikan hari ini membuat kalian bisa berlatih untuk menjawab ya, menjawab case. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bye. Hati-hati ya, take care ya teman-teman ya.